Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Fadil dengan NIM 8783868227. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 terkait dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kebutuhan dan hak anak SD. Di dalam modul 2 ini terdapat 3 materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu tentang kemampuan kognitif anak usia SD. Apakah kalian tahu apa itu teori perkembangan kognitif? Kira-kira siapa ya pencetus dari teori ini? Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan bagaimana tahap-tahap perkembangan kognitif ini? Teori perkembangan kognitif merupakan teori yang menggambarkan proses perkembangan intelektual yang terjadi pada manusia sejak dia lahir sampai dia dewasa. Pencetus teori ini adalah Jean Piaget. Beliau merupakan seorang ahli biologi dan psikolog yang mempunyai kontribusi besar dalam pemahaman terhadap perkembangan kognitif anak. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama perkembangan biologis. Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif didasari oleh mekanisme sistem saraf pada manusia. Yang kedua, lingkungan fisik. Untuk mengembangkan kemampuan anak membutuhkan lingkungan yang mendukung serta aman dan nyaman bagi anak. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Piaget bilang perkembangan anak dipengaruhi oleh transmisi sosial, yaitu mereka bisa belajar dari pengalaman orang lain. Yang keempat yaitu ekuilibrasi atau penyeimbang, yakni dorongan biologis untuk menciptakan keadaan yang seimbang. Ekuilibrasi mempunyai 2 komponen yaitu asimilasi, merupakan proses memadukan informasi baru dengan pemahaman kognitif yang dimiliki. Yang kedua yaitu akomodasi, merupakan proses mengubah pemahaman kognitif agar meningkatkan pemahaman berpikir pada seseorang. Tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama yaitu tahap-tahap sensori motor terjadi pada anak baru lahir sampai dia berumur 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun dan yang terakhir tahap operasional formal terjadi pada anak usia 11 tahun sampai dewasa. Materi kedua yaitu tentang bakat dan kreativitas pada anak usia SD. Bakat merupakan potensi dalam diri seseorang yang harus dilatih dan dikembangkan karena tanpa itu semua bakat yang ada dalam diri seseorang tidak akan terwujud. Terwujud atau tidaknya bakat seseorang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama faktornya yaitu karena dari dalam diri si anak, dan yang kedua faktor keadaan lingkungan seperti keluarga. Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan hal-hal baru berdasarkan dari data yang telah ada. Hubungan dari kreativitas dengan kecerdasan, yaitu untuk menciptakan suatu kreativitas tinggi diperlukan tingkat intelijensi yang cukup tinggi pula. Sumber-sumber kreativitas seperti kognitif, kepribadian, motivasional, dan lingkungan sangat diperlukan karena sangat diperlukan dari pihak sekolah maupun pihak keluarga. Hal yang patut diperhatikan adalah kita tidak bisa menitikberatkan kreativitas seseorang hanya melalui luarnya saja atau produknya saja. Justru yang terpenting seseorang itu melihat prosesnya, karena disitulah kita dapat melihat bagaimana munculnya keunikan dari ide seseorang. Materi yang ketiga, peran dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi pada anak. Kecerdasan intelektual menurut Utami Munandar menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan untuk
menangkap hubungan-hubungan, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Selanjutnya, kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Peter Salovey dan John Mayer dan dipopulerkan oleh David Gallowman, yaitu kemampuan seseorang untuk memotivasi dirinya untuk menghadapi frustasi serta mengatur suasana hati. Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan IQ dan EQ. Yang pertama yaitu harus menyadari emosi anak. Kepedulian dan kesadaran akan emosi anak akan membuat dia merasa dimengerti dan diterima apa adanya. Yang kedua yaitu mengakui emosi anak sebagai peluang untuk kedekatan dan mendidik anak. Yang ketiga, mendengarkan anak dengan empati akan menjadikan anak menjadi mengerti bahwa orang tua atau guru tersebut memperhatikan karena diakui secara terbuka. Yang keempat yaitu menolong anak memberi nama-nama emosi seperti kesal, marah, sedih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan masalah. Selanjutnya, ciri-ciri siswa dengan kecerdasan ekstrim terbagi menjadi dua, keterbelakangan mental dan anak berbakat. Yang pertama yaitu keterbelakangan mental, yaitu adanya keterbatasan dalam fungsi yang berkaitan dengan keterampilan adaptif seperti salah satunya yaitu berkomunikasi. Ciri-ciri anak keterbelakangan mental yang pertama yaitu keterbelakangan mental ringan atau mampu didik, keterbelakangan mental menengah atau mampu latih, dan keterbelakangan mental berat. Dia memperlihatkan banyak masalah, dan keterbelakangan mental parah. Di sini sudah memiliki masalah yang lebih serius. Penyebab dari keterbelakangan mental yaitu dari luar diri seperti gangguan pada otak dan gangguan pada fisiologis. Selanjutnya dari dalam diri, itu berdasarkan dari keturunan atau ada dari salah satu anggota keluarga yang terbelakang. Yang kedua yaitu anak berbakat, merupakan anak dengan kemampuan luar biasa, kemampuan di atas rata-rata, kreativitas dan bertanggung jawab pada tugasnya. Ciri-ciri dari anak berbakat yaitu gemar membaca, kosakata luas, ingatannya baik dalam segala hal yang dibaca maupun dia dengar, dan dia ingin tahu dan selalu bertanya, inisiatif serta mandiri, dan lain-lain. Hanya itu penjelasan dari saya terkait dengan modul 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.